Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang buta yang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, mata merupakan salah satu indera yang sangat penting bagi manusia. Dengan melihat, kita memperoleh berbagai macam informasi. Dengan mata, kita dapat membaca dan menonton. Dengan mata, kita dapat menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mata menjaga kita supaya kita dapat terhindar dari bahaya. Mata adalah pelita bagi tubuh kita. Dalam kaitannya dengan hidup beriman, kita menjadi saksi mata atas keagungan alam ciptaan Tuhan yang mengagumkan ini. Banyak orang menjadi beriman karena melihat peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang dialaminya. Manusia jatuh hati kepada Tuhan atau jatuh cinta dengan lawan jenis karena melihat dengan mata. Dari mata turun ke hati, katanya. Cobalah kita bayangkan jika pelita tubuh itu terganggu. Betapa sulitnya kita melakukan pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana kita akan menikmati indahnya alam sekitar kita, laut, danau, sungai, pegunungan, dan panorama alam yang indah. Kita tidak bisa menyaksikannya lagi. Meskipun demikian, hari ini kita belajar beriman yang tangguh dari seorang yang buta. Namanya adalah Bartimeus, anak Timeus. Dia adalah seorang pengemis yang bertahan hidup dengan meminta-minta belas kasihan orang sambil duduk di pinggir jalan. Matanya memang buta, tetapi hatinya dapat melihat. Dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Yesus. Dia bahkan tidak memberontak kepada Tuhan karena kebutaannya itu. Itulah sebabnya ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun di situ ada banyak orang berbondong-bondong dan banyak juga yang menegurnya supaya diam, semakin keras pula ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam beriman, ia tetap teguh percaya dan berani bersuara.
Mendengar namanya dipanggil, Yesus pun menyuruh supaya si pengemis buta itu dipanggil untuk menemuinya. Ketika dia dipanggil, dia segera menanggalkan jubahnya, lalu berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus pun bertanya kepadanya tentang apa yang dia kehendaki supaya Yesus lakukan. Lalu Bartimeus pun menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kemudian terjadilah saat-saat yang mengagumkan itu. Yesus mengabulkan permohonan orang yang disampaikan dengan penuh iman. Yesus dapat melihat iman Bartimeus. Kemudian kata Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Segera sesudah Yesus berkata demikian, pada saat itu juga Bartimeus dapat melihat. Lalu dia pun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Setelah menerima kebaikan Tuhan, Bartimeus tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari hidup beriman Bartimeus kepada Yesus, kita pun disadarkan bahwa meskipun kita dapat melihat kebaikan Tuhan dengan mata kita masih sering belum sungguh-sungguh percaya. Ketika kita harus menghadapi berbagai ujian hidup, bukannya malah menguatkan iman kita, tetapi sebaliknya melemahkan iman kita. Berbeda dengan Bartimeus, ketika orang menyuruhnya untuk diam, dia semakin berseru dengan keras, memohonkan permintaannya. Semakin berat masalah hidup kita, kiranya kita semakin keras berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Iman kita kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, kata Yesus. Marilah selalu mengikuti Yesus dalam seluruh hidup kita. Marilah selalu membawa kedamaian bagi setiap orang di sekitar kita. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami, agar kami selalu percaya kepadamu, meskipun ada banyak ujian hidup yang kami alami. Amin.